Hola teman-teman penikmat film, lo semua pernah kepikiran nggak sih, apa jadinya kalau sebuah desa terpencil jadi tempat pembuangan mayat tak dikenal, dan ternyata punya ritual sesat? Nah, film Kampung Jabang Mayit coba jawab itu, dengan cerita yang sebenarnya punya potensi gede, tapi ya mari kita bahas. Gue sih cuma bisa kasih satu apresiasi karena keberaniannya main horor siang hari. Sisanya, ya gue bingung, hehe. Lo pernah nggak sih nonton film horor yang niatnya serem, tapi malah bikin lo pengen nyanyi, mau dibawa kemana? Hubungan kita ah. Nah, itu yang gue rasain pas nonton Kampung Jabang Mayit. Sebuah film horor lokal yang sebenarnya punya modal kuat, cerita dari utas viral, ritual sesat, dan sihir hitam. Tapi pas ditonton, ya rasanya muter-muter doang, bikin kepala cenat-cenut. Jadi gini, film ini diangkat dari utas Twitter viral tahun 2022 karya Quertiping alias Teguh Valuvie yang udah sempat dibikin jadi serial podcast bareng Prasojo Muhammad. Dan jujur aja, waktu tahu ini bakal diangkat ke layar lebar, ekspektasi gue cukup tinggi. Ceritanya tentang Weda, seorang model muda yang lagi naik daun, tapi hidupnya langsung gonjang-ganjing gara-gara hamil di luar nikah sama cowoknya Panda. Maksudnya Bagas. Si Bagas ini ngide, gimana kalau kita ke kampung gua aja? Tenang, sepi, bisa. Beresin urusan. Ternyata kampungnya bukan cuma sepi, tapi horor banget. Desa Rangkaspuna, tempat mayat-mayat tak dikenal dibuang. Udah kayak tong sampah spiritual gitu bro. Dan di sana ada sosok dukun perempuan bernama Ni Ito yang seremnya bukan main. Bayangin udah susah hidup, malah diajak ke tempat yang ada patung gede-gede warna hitam. Ini kayak di film Midsommar versi lokal. Dewa kesuburan katanya. Yang penting, makin lama di desa itu, makin jelas kalau Weda ini bukan tamu, tapi tumbal. Di awal-awal, film ini sebenarnya cukup menjanjikan. Kita dikasih vibe horror yang slow burn. Nuansanya lebih ke thriller yang bikin penasaran. Ada bayangan hitam ngikutin, ada suara-suara aneh dan ya, cukup bikin merinding. Bahkan mereka berani mainin horor di siang bolong. Respect sih, karena nggak semua film horor berani ambil resiko itu. Surprisingly, itu berhasil. Suasana siang malah jadi nggak aman, dan itu bikin tegang. Tata artistiknya juga patut diacungi jempol. Patung-patung besar, aura desa yang mati suri, suasana ritual pagan yang mengingatkan kita ke Midsommarnya Ari Aster, versi lokal. Ini nilai plus. Tapi sayang, makin ke tengah, semuanya kayak jalan di tempat. Lo pernah nonton film yang bikin overthinking, sampai nanya terus dalam pikiran, ini film mau dibawa kemana sih? Nah, itu gue sepanjang nonton Kampung Jabang Mayit. Semua yang udah dibangun di awal pelan-pelan ambiar karena alur yang nggak kemana-mana. Konfliknya lambat banget berkembang, tokohnya juga banyak keputusan absurd. Weda dipaksa ke desa terpencil, nggak ada curiga-curiganya. Bagas, red flag berkedok green flag. Yang bikin makin sebel, kenapa Weda bisa jadi incaran utama buat ritual itu juga nggak dijelasin. Tiba-tiba aja jadi yang terpilih. Kayak naskahnya lupa ngasih konteks. Ni Ito, yang katanya pendatang dan dalang utama kekacauan di desa itu juga nggak dikupas tuntas. Cuma dimunculin serem-serem terus udah. Padahal bisa banget digali lebih dalam biar penonton ngerti motivasi dan asal-usulnya. Gue tuh sepanjang nonton nungguin jawaban. Kenapa Weda yang dipilih buat dikorbanin? Siapa sebenarnya nih Ito? Dan apa tujuannya? Desa ini tuh kutukannya dari mana? Dan jawabannya nggak dikasih bro. Tapi yang harus gue kasih kredit adalah para pemain. Ada tokoh Rini yang potensial tapi dibiarkan gitu aja. Bahkan jenglot yang muncul sekilas di awal, abis itu hilang nggak ada follow up. Ersya Aurelia sebagai Weda tampil cukup emosional. Bukie Mansur sebagai Bagas, kayak biasa aja sih. Oh iya, Bukie Mansur di sini juga ngelanjutin tradisinya dapat scene ranjang di film yang dia bintangi. Gue jadi curiga, itu branding pribadi apa gimana ya? Yang paling stand out jelas Atika Hasiholan sebagai Ni Ito. Meskipun latar belakang karakternya tipis banget, aktingnya kuat, bikin karakter ini punya aura mistis yang nempel terus. Gimana pun, dia berhasil jadi antagonis yang bikin kita nggak nyaman. Beberapa jump scare-nya oke, tapi sisanya terlalu mengandalkan template klise film horor Indo. Lo pasti udah bisa nebak kapan lampu bakal mati, kapan suara ketukan muncul, kapan tokonya buka pintu yang mestinya nggak dibuka, dan ya, itu bikin film ini predictable banget.
Endingnya, gue sempat berharap, oke deh, mungkin film ini bakal diselamatkan sama twist kece di akhir. Tapi ternyata, zonk. Malah kayak nge-set up buat sequel yang entah perlu atau enggak. Gue sih, menurut gue nggak usah deh. Capek. Satu hal yang layak dikasih jempol, selain niatnya mainin horor siang-siang, film yang punya niat besar, desain horor yang berani, dan potensi buat jadi horor lokal yang beda. Cuma sayang, cerita yang berantakan, pacing yang lambat, karakter yang nggak jelas motivasinya, dan ending yang anti klimaks bikin film ini jadi horor yang... horornya malah karena buang waktu. Itu dia review jujur dari gua tentang Kampung Jabang Mayit. Udah nonton? Atau masih penasaran? Drop pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian juga ngerasa film ini kayak desa tersesat yang nggak punya Google Maps arah ceritanya? Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka gaya ngobrol-ngobrol film kayak gini. Kita ketemu lagi di review berikutnya. Sampai jumpa, dan jangan lupa, kalau diajak ke desa terpencil, tanya dulu. Di sana ada sinyal atau enggak? Soalnya, kabur dari dukun susah kalau nggak bisa buka Google Maps. Tapi hey, kalau lo suka horor dengan nuansa lokal dan pengen dukung karya sineas Indonesia, ya nonton aja. Siapa tahu pandangan lo beda sama gue. Gue pamit dulu, stay waras. Bye-bye.